Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah dengan NIM 20141110130 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai tata cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah, sampai dengan menguburkan jenazah. Dan video yang saya ambil bersumber dari YouTube channel Aprilia Andriani, dan tugas ini merupakan tugas dari PPI Bidang 2 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Junaidi, MPDI. Memandikan jenazah. Siapakah yang berhak memandikannya? Orang yang berhak memandikan jenazah ialah keluarganya sendiri. Namun, jika keluarganya merasa tidak mampu, maka mereka berhak memanggil pemuka agama untuk memandikan jenazah tersebut. Kemudian, hal yang harus disiapkan oleh orang yang akan memandikan, pertama masker, sarung tangan, celemek, dan juga sepatu boot. Menyiapkan air dan daun bidara atau sabun di dalam bejana. Jika menggunakan 4 liter air, maka ditambah 1 muk daun bidara, 8 liter air ditambah 2 muk daun bidara, dan jika 12 liter air, maka ditambah 3 muk daun bidara. Menyiapkan kapur barus dan air. Kapur barus batangan. Jika 4 liter air, maka ditambah 2 batang kapur barus, 8 liter air ditambah 4 batang kapur barus, jika 12 liter air ditambah 6 batang kapur barus, dan seterusnya. Petugas yang memandikan jenazah. Pertama, harus memakai masker, gunanya untuk menghindari bau yang tidak enak dan juga menghindari adanya penyakit menular. Sarung tangan dan juga sepatu boot serta celemek. Persiapan sebelum memandikan jenazah. Tutup jenazah dengan kain dan dibawa ke tempat yang tertutup. Gunakan meja yang ada lubangnya agar kotoran bisa langsung turun ke bawah dan diposisikan telentang. Selanjutnya, melepas pakaian jenazah. Jika jenazah masih lemas, baju dibuka biasa. Dengan cara, satu orang memegang kain penutup jenazah yang berada di bagian kepala, dan satu orang lagi berada di bagian kaki, dan hanya satu orang yang melepaskan baju jenazah, dan hanya orang ini yang boleh melihat ketika melepaskan baju jenazah. Dan jika jenazah sudah kaku, maka melepaskan baju jenazah dengan cara digunting dari bagian bawah lengan, kemudian dari bagian kaki bawah. Lalu, siapkan air untuk proses memandikan jenazah, sebagaimana berikut, yaitu air yang sudah dicampur dengan daun bidara dan air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Petugas yang memandikan berjumlah 4 orang, 2 orang bertugas memegang penutup, dan 2 orang bertugas memandikan jenazah. Membersihkan kotoran jenazah. 1. Membersihkan lubang-lubang di bagian kepala seperti mata, hidung, dan juga telinga. Kedua, membersihkan kotoran perut dari dada sampai dengan perut bagian bawah. Ketiga, membersihkan bagian dubur dengan handuk waslap. Lalu, mewudukan jenazah. Pertama, membasuh bagian wajah. Kedua, mengusap tangan kanan jenazah, kemudian yang kiri. Dan ketiga, mengusap kepala jenazah. 4. Membasuh kedua kaki, yaitu kanan dan kiri. Selanjutnya, memandikan jenazah dengan niat nawaitul ghusla ala hadzal mayyiti bagi laki-laki dan hadzihil mayyitati bagi mayat perempuan. Fardhon lillahi ta'ala. Dalam memandikan jenazah, sunnah jumlah total siramannya adalah ganjil. Dimulai dari bagian kepala, disiram dengan hitungan yang ganjil. Setelah semuanya basah, kemudian disabuni dan dikeramasi. Tubuh jenazah dimiringkan ke kanan, disiram dan disabuni, dan juga dimiringkan ke kiri, disiram dan disabuni. Dibilas sampai bersih jika sudah selesai, dan bilasan terakhir dengan air kapur barus. Kemudian, handuk atau kain yang terbentang di atas jenazah ditutupkan dan dihandukkan ke tubuh jenazah. Kain yang sudah basah diganti dengan kain yang baru. Setelah semuanya selesai, jenazah siap untuk dikafani. Mengkafani jenazah. Dalam mengkafani jenazah, pertama alat-alat yang harus dipersiapkan yaitu 1. Kain kafan.
3 helai kain untuk jenazah laki-laki, dan 5 helai kain untuk jenazah perempuan. Kemudian, ukur kain kafan berdasarkan lebar tubuhnya. Jika lebar jenazah 30 cm, maka kain kafan selebar 90 cm. Dan jika lebar jenazah 40 cm, maka kain kafan selebar 120 cm, yang mana lebar tubuh jenazah dikalikan 3. Dan ukur kain kafan panjang tubuh jenazah yaitu 180 cm. Maka kain kafan dilebihkan 60 cm, sehingga lebar jenazah ditambah sepertiganya. Kemudian, gunting kain secukupnya untuk tali pengikat jenazah. Tali pengikat jenazah yang digunakan haruslah berjumlah ganjil. Kedua, kapas. Kapas digunakan untuk menutupi lubang pada jenazah seperti lubang hidung ataupun lubang telinga. Ketiga, minyak wangi cendana digunakan sebagai wewangian pada jenazah. Keempat, pengukur meteran untuk mengukur tubuh jenazah. Dan yang kelima, perlengkapan jenazah yang perlu disiapkan bagi jenazah laki-laki, baju, pengikat kepala, dan cawat. Begitu pula bagi jenazah perempuan, yaitu disiapkan baju, kerudung, dan cawat. Cawat digunakan untuk menutupi kemaluan. Dan keenam adalah kapur barus. Kemudian, hal yang harus dilakukan dalam mengkafani jenazah, pertama, mengoleskan minyak wangi cendana dan kapur barus pada kain kafan dan tubuh jenazah, dan kedua, menyiapkan kain kafan beserta talinya dan letakkan tali pada bawah kain kafan, kemudian pindahkan jenazah ke atas kain kafan. Ketiga, diberi kapas pada lubang telinga dan hidung. Keempat, pakaikan perlengkapan pada jenazah, seperti baju, pengikat, dan cawat kepada jenazah laki-laki, dan baju, kerudung, serta cawat kepada jenazah perempuan. Kemudian, tarik kain kafan di sebelah kiri diikuti dengan ujung kain kafan sebelah kanan jenazah, dan kemudian diikat dengan simpul yang mudah dibuka. Maka jenazah sudah selesai dikafani dan siap untuk disolatkan. Selanjutnya, menguburkan jenazah. Hal yang pertama disiapkan dalam menguburkan jenazah adalah menggali liang lahat. Dan panjang lubang galian adalah 200 cm dari permukaan tanah. Dan lubang yang ada di video ini merupakan lubang lahat. Dengan keterangan A, yaitu tinggi galian 130 cm, B, tinggi liang lahat dari dasar galian 55 cm, C, lebar liang lahat dalam dan luar 25 cm, dan D, lebar liang lahat 75 cm. Selanjutnya, membawa jenazah dan memasukkan ke dalam liang lahat. Dan dianjurkan membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah ketika memasukkan mayat ke liang kubur. Dan tausiah dapat disampaikan ketika jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat atau setelah dikubur. Dan untuk posisi mayat di dalam liang lahat adalah miring, bagian bahu kanan di bawah, dan dihadapkan ke kiblat di dalam liang. Dan untuk sekedar mengganjal atau menahan badan mayat, dipergunakan tanah yang dibuat sebesar kepalan tangan. Selanjutnya, melepas tali pada pengikat jenazah. Liang lahat kemudian ditutup oleh papan. Setelah liang lahat ditutup oleh papan, maka disunahkan bagi setiap muslim yang hadir melemparkan 3 kepalan tanah ke dalam liang lahat. Setelah itu, liang lahat ditutup dengan tanah. Kemudian meninggikan kuburan minimal 20 cm agar orang yang melihatnya tahu bahwa itu ada kuburan dan tidak dihinakan. Dan diberi tanda menggunakan papan atau batu di atas kuburan pada bagian kepala dan kaki sebagai pengenal. Dan hendaknya muslim yang hadir dapat berdoa setelah jenazah dikuburkan. Sekian pemaparan video dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.